see what I see? Halo semuanya, salam kenal, namaku Nisa. Ini adalah cerita pertamaku di Do You See What I See. Cerita ini sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Mungkin hampir sekitar 20 tahun lalu ketika aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Sedikit disclaimer, cerita ini merupakan rangkuman pengalaman mistis yang dialami oleh orang-orang sekitarku. Baik itu tanteku yang tinggal di rumah, si Mbak ART yang kerja di rumah, dan juga tetangga komplek. Yang paling penting, rangkaian cerita ini berhulu pada satu kejadian yang sama. Cerita ini berawal dari rencana penghancuran satu rumah kosong yang ada di dalam komplek perumahanku. Jarak antara rumah kosong tersebut dan rumahku hanya 50 meter. Masih dalam satu RT yang sama. Saking lamanya rumah itu kosong, sudah banyak rumput ilalang yang tumbuh sangat tinggi hingga hampir menutupi seluruh bagian rumah. Aku masih ingat betul bagaimana bentuk rumah kosong tersebut. Karena setiap pergi main ke lapangan dengan anak-anak tetangga, kami pasti harus melewati rumah itu. Rumahnya dari luar tidak tampak terlalu besar. Catnya berwarna krem pudar dengan genteng coklat yang terlihat sangat rapuh dan bisa rubuh kapan saja. Sekilas memang tidak ada yang aneh dengan rumah tersebut. Tapi semuanya berubah ketika pemilik rumah yang sudah lama meninggalkan rumah itu memutuskan untuk menghancurkan rumah tersebut. Alasannya selain karena rumah itu sudah mau rubuh, pemiliknya ingin membangun rumah itu kembali dari nol. H-1 sebelum eksekusi penghancuran, bapak beserta adikku menemani si tukang bangunan untuk melihat-lihat kondisi rumah kosong tersebut. Beliau adalah tukang bangunan kenalan keluargaku dari kampung. Selama pengerjaan, beliau menginap di rumahku. Kebetulan ada ruangan kosong yang bisa dijadikan tempat beristirahat. Ketika sedang melihat-lihat kondisi rumah, adikku yang masih berumur sekitar 5 tahun menunjuk-nunjuk ke arah langit tepat di atas rumah kosong tersebut. Bapakku tidak ambil pusing dan mengabaikan adikku. Pikirnya adikku melihat burung atau menunjuk langit yang semakin menggelap karena saat itu hari sudah menjelang malam, tepat sebelum azan maghrib berkumandang. Sesampainya di rumah, adikku baru mulai bercerita dengan tampang polosnya. Katanya, dia melihat sesuatu berwarna putih, seperti kain yang terbang berputar-putar di atas, mengitari rumah kosong tersebut. Reaksi para orang dewasa yang mendengar cerita itu sangat kaget. Tidak perlu menebak lagi sosok tersebut, mereka sudah menyimpulkan bahwa yang dilihat adikku adalah Miss K. Yang memang belakangan diketahui bahwa ia ternyata bersemayam di rumah kosong tersebut. Hari pengeksekusian pun tiba. Tidak ada pembacaan doa dan hal lainnya. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar. Hanya saja keanehan mulai terjadi di keesokan harinya. Aku akan mulai dari cerita tetanggaku yang merupakan sepasang suami istri. Sang istri saat itu baru melahirkan anak kedua. Sebagaimana bayi yang baru berumur beberapa minggu, menangis karena lapar atau popok yang basah di tengah malam, termasuk hal yang wajar. Di tengah malam setelah kejadian penghancuran rumah kosong, si bayi tiba-tiba menangis. Si ibu sontak terbangun dan menggendong bayinya dari kasur bayi, lalu mulai menyusui dengan setengah sadar karena masih mengantuk. Tapi tidak seperti biasanya. Si bayi tampak sangat lapar dan tidak berhenti menyusu sampai-sampai si ibu harus menahan rasa sakit. Butuh waktu yang lama sampai akhirnya si bayi kenyang dan tertidur. Si ibu pun menaruh bayinya kembali ke kasur bayi dan tidur di kasur miliknya. Baru di pagi harinya, ketika sudah sepenuhnya terbangun,
si ibu tersadar bahwa si bayi sebenarnya tidak tidur di kasur bayi, melainkan tidur di sebelahnya, terhimpit di antara dirinya dan sang suami. Lalu, siapa yang ia susui tadi malam? Ada cerita-cerita lain dari para tetangga yang tidak sempat diceritakan detailnya. Beberapa di antaranya juga merasa dihantui oleh sosok tak kasat mata. Sosok ini berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain, seperti meneror para penghuni di dalamnya dan mencari dalang penghancur tempat tinggalnya. Hingga pada akhirnya, satu-satunya rumah yang belum didatangi sang tamu agung adalah rumahku. Tapi ketika cerita para tetangga ini mulai menyebar, si tukang bangunan sudah buru-buru pulang kampung karena ketakutan. Selanjutnya cerita dari tanteku. Tanteku tidur sendirian karena aku dan adik-adikku yang masih kecil tidur di kamar orang tuaku. Malam itu katanya tanteku belum bisa tidur. Dia masih berusaha memejamkan mata tapi tidak benar-benar tertidur. Suasana malam itu berbeda dari biasanya, hening dan sepi. Tidak ada yang terdengar selain suara nafasnya sendiri. Tanteku seketika ingat cerita para tetangga dan mulai menyadari bahwa malam itu bisa jadi rumah kita yang mendapat giliran didatangi si sosok penghuni rumah kosong. Dan benar saja, tiba-tiba terdengar suara tangisan yang lirih. Tidak kencang, tapi terdengar pilu dan menyayat hati. Tanteku langsung berbalik menghadap tembok, menyelimuti kepalanya dengan selimut, dan pura-pura tertidur sambil terus berdoa di dalam hati. Seketika pintu kamar terbuka, mengeluarkan suara berdecit. Entah sosok apa yang dengan sopan membuka pintu kamar, tapi sosok itu berkata, "Oh, sudah tidur ya?" Masih dengan intonasi yang lembut, tapi suaranya seakan memenuhi seluruh ruangan kamar. Sosok tersebut menutup pintu lagi dan meninggalkan tanteku yang merinding sejadi-jadinya. Walaupun tidak secara langsung melihat sosok tersebut, tapi tanteku bisa merasakan bahwa sosok itu serupa dengan apa yang dilihat adikku di atas rumah kosong. Keesokan malamnya, gantian si Mbak ART yang tinggal di rumahku mengalami kejadian serupa, tapi tak sama. Karena aku dan adik-adikku hanya beda sedikit jarak lahirnya, yaitu setahun dan 2 tahun, orang tuaku memutuskan untuk meng-hire 2 Mbak ART sekaligus untuk mengurus dan mengasuh kami yang masih kecil-kecil. Orang tua dan tanteku juga sibuk bekerja, jadi pada siang hari kami ditemani oleh si Mbak. Sebut saja namanya Mbak Tri dan Mbak Ami. Mbak Tri dan Mbak Ami tinggal sekamar berdua di bagian paling belakang rumah, dekat dengan toilet belakang, halaman cuci jemur baju, dan kebun belakang. Akses menuju ke sana hanya ada satu, yaitu melalui pintu di dapur. Jadi kalau ingin keluar atau masuk ke halaman belakang, hanya bisa melewati pintu tersebut. Kejadian mistis yang pertama dirasakan oleh Mbak Ami. Saat itu sudah malam hari. Mbak Ami dengan asiknya sedang mendengarkan radio sendirian di dalam kamar dengan pintu terbuka. Tiba-tiba terdengar pintu dapur dibuka dan terlihat Mbak Tri yang secara terburu-buru masuk ke dalam toilet tepat di sebelah kamar tidur. Kemudian terdengar pintu toilet yang dikunci dan suara air keran yang mengalir. Mbak Ami waktu itu hanya geleng-geleng kepala saja melihat Mbak Tri yang pikirnya sedang kebelet buang air kecil. Selang beberapa menit, Mbak Ami mulai heran karena Mbak Tri belum juga keluar dari kamar mandi. Ketika ingin keluar kamar untuk menghampiri toilet, pintu dapur terbuka lagi. Sosok Mbak Tri muncul dari balik pintu. Mbak Ami kaget dan bertanya, "Loh, kamu bukannya ada di toilet?" Mbak Tri keheranan. "Ngawur, aku di dapur kok dari tadi." Mbak Ami yang masih penasaran membuka pintu toilet yang ternyata tidak dikunci dan di dalamnya kosong, tidak ada siapa-siapa. Entah sejak kapan, suara air keran mengalir juga tidak terdengar kembali. Selanjutnya, gantian Mbak Tri lah yang ditampakkan oleh sosok yang bisa menyerupai ini.
Kejadiannya juga di malam hari, dan Mbak Tri sedang sendirian di kamar. Sama seperti sebelumnya, pintu dapur tiba-tiba terbuka, namun terlihat sosok bapakku yang memakai sarung dan kaos kutang berjalan menuju ke kebun belakang. Mbak Tri saat itu hanya beranggapan kalau bapak mau mengurus ayam-ayam yang kebetulan kandangnya memang di kebun belakang, dekat pohon rambutan. Malam semakin larut sampai Mbak Tri hampir lupa kalau bapakku masih di kebun dan belum kembali. Mengingat kejadian yang dialami Mbak Ami waktu itu, Mbak Tri ketakutan. Mbak Tri buru-buru menutup pintu kamar, berusaha untuk tidur. Keesokan paginya, Mbak Tri bertanya ke bapakku, apakah tadi malam ke kebun belakang? Dan sesuai dugaan, bapakku menjawab tidak. Setelah kejadian di rumahku, teror sosok penghuni rumah kosong itu berhenti. Mereka menghilang. Mungkin tujuan mereka mendatangi kami satu persatu hanya memperingatkan kami untuk permisi dalam tanda kutip ketika bertamu. Jika ditarik benang merahnya dari rangkaian kejadian mistis ini, ada pesan lain juga yang tersirat. Seperti sebelum melakukan sesuatu sebaiknya kita berdoa, memohon berkah dari Tuhan, dan memohon untuk mensucikan kembali segala yang ada. Sama halnya dengan selamatan atau syukuran rumah baru sebagai tanda syukur. Entah berapa banyak sosok yang mendiami rumah kosong tersebut, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa manusia memang berdampingan dengan mereka. Sekian cerita dariku, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com